Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan yang paling mahal dalam hidup ini, nikmat kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua yang berharap mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat menentukan arah hidup kita, yaitu menata niat memperbaiki hidup. Seringkali kita bertanya, kenapa hidup terasa berat? Kenapa lelah tidak kunjung hilang? Kenapa sudah berusaha baik tapi hati tetap gelisah? Bisa jadi masalahnya bukan pada apa yang kita lakukan, tetapi pada untuk siapa kita melakukan. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita sejak awal. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini sangat singkat tetapi mengguncang hati, karena Rasulullah tidak mengatakan amal tergantung pada banyaknya, tetapi tergantung pada niatnya. Artinya, amal yang terlihat besar bisa menjadi kecil, bahkan tidak bernilai di sisi Allah jika niatnya salah. Sebaliknya, amal yang tampak sederhana bisa menjadi luar biasa jika diniatkan ikhlas karena Allah. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan banyak aktivitas, mulai dari bekerja, dari pagi sampai sore, melayani orang lain, mengurus keluarga, bahkan beribadah. Namun, tanpa kita sadari, niat kita sering bergeser pelan-pelan. Awalnya karena Allah, lama-lama karena manusia. Awalnya ikhlas, lama-lama ingin dipuji. Awalnya lillah, lama-lama ingin dihargai. Saat itulah hati mulai terasa lelah, karena menggantungkan niat pada manusia akan membuat kita kecewa, sedangkan menggantungkan niat kepada Allah akan mendapatkan hati yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. US Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini mengajarkan bahwa inti ibadah dan kehidupan adalah memurnikan niat. Hadirin rahimakumullah, menata niat bukan berarti kita harus berhenti beraktivitas. Menata niat bukan berarti hidup menjadi pasif, tetapi meluruskan arah hati dalam setiap aktivitas. Saat kita bekerja, niatkan untuk menunaikan amanah dan mencari nafkah yang halal. Saat kita melayani orang lain, niatkan sebagai bentuk ibadah. Saat kita membantu sesama, niatkan untuk mencari ridho Allah, bukan sekadar ucapan terima kasih. Jika niat benar, maka lelah menjadi pahala, sabar menjadi ibadah, bahkan air mata menjadi bernilai di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak, mengapa ibadah kadang terasa berat? Mengapa kebaikan terasa melelahkan? Mengapa amal terasa hambar? Mungkin bukan karena kita kurang mampu, tetapi karena niat kita belum sepenuhnya lurus. Para ulama mengatakan meluruskan niat lebih berat daripada memperbanyak amal, karena niat itu tempatnya di hati, dan hati adalah sesuatu yang mudah berubah. Namun kabar baiknya, Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam niat. Hadirin rahimakumullah, jika hari ini hidup terasa berantakan, jangan-jangan yang perlu kita perbaiki bukan keadaannya, bukan pekerjaannya, bukan juga lingkungannya, tetapi niat di dalam dada. Karena ketika niat diperbaiki, Allah memperbaiki jalan hidup, Allah meringankan beban, Allah
cukupkan hati meski dunia tidak sempurna. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Sholat bukan sekadar kewajiban, tapi perjumpaan dengan Allah. Sedekah bukan soal jumlah, tapi keikhlasan. Bekerja bukan sekadar rutinitas, tapi amanah. Berbuat baik bukan untuk dikenang manusia, tapi dicatat oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, selama kita masih diberi napas, selama dada masih berdenyut, pintu menata niat masih terbuka lebar, tidak ada kata terlambat untuk meluruskan niat. Tidak ada kata sia-sia untuk memperbaiki hati. Karena niat yang benar hari ini bisa menghapus kelelahan hari kemarin. Mari kita akhiri dengan doa. Semoga Allah membersihkan hati kita dari ria, menjaga niat kita dari setiap amal, dan menerima amal-amal kecil kita yang penuh kekurangan. Semoga dengan menata niat, Allah benar-benar memperbaiki hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.